Episode 30. Anita, lepasin gue, seru Bian sambil berusaha melepaskan tangan Anita. Bi, gue seneng banget ketemu lo lagi di sini, ucap Anita masih enggan melepaskan tangan Bian. Ariel berdehem karena sedari tadi ia tidak dianggap ada. Siapa dia, Bi? Tanya Anita pada Bian. Ah, gue tahu, apa dia yang namanya Jenar, yang buat Bian mutusin gue dulu, ucap Anita menatap tajam ke arah Ariel. Hah? Ariel melongo mendengar ucapan Anita yang mengiranya Jenar. Jenar? Ucap Ariel menatap ke arah Bian. Sayang, ucap Bian merengkuh tubuh Ariel. Mau gue Jenar atau bukan, yang jelas gue adalah tunangan Fabian, dan lo cuma masa lalunya, jadi tolong Anda ngaca dan pergi dari sini, ucap Ariel menatap ke arah Anita. Bi, katakan kalau dia bohong, ucap Anita. Sayangnya itu benar dan kita akan segera menikah, ucap Bian sambil mengecup kening Ariel. Ah, dan satu lagi, nama gue Ariel, A-R-I-E-L, Ariel, ingat itu, ucap Ariel tegas. Setelah Anita pergi, Ariel segera menjauhkan dirinya dari Bian. Ariel berjalan menuju motor untuk segera pulang. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Bian langsung menyusul Ariel. Pulang, jawab Ariel singkat. Yang, kamu marah? Tanya Bian membuat Ariel langsung menghentikan langkahnya dan menatap Bian dengan tatapan tajam. Kamu pikir? Tanya Ariel ketus. Kamu cemburu? Tanya Bian senang. Serah, aku mau pulang, ucap Ariel ketus. Hei, dia cuma masa lalu aku yang. Kamu tahu kan aku dulu memang playboy, bahkan seluruh anak kampus tahu itu. Tapi percaya deh, saat ini hanya kamu yang ada di hati aku, ucap Bian memeluk Ariel dari belakang. Bangga banget ya jadi mantan playboy, ucap Ariel dengan wajah datar. Bukan gitu yang. Aku cuma gak mau kamu cemburu sama masa lalu aku lagi. Walau sebenarnya aku seneng lihat kamu cemburu karena itu tandanya kamu cinta sama aku, ucap Bian. Aku baru tahu kalau kamu pernah jadiin Jenar sebagai alat buat mutusin cewek kamu, atau memang kamu pernah ada rasa sama Jenar, ucap Ariel. Bian langsung terdiam saat mendengar ucapan Ariel. Bian, panggil Ariel karena Bian hanya diam. Iya, dulu aku pernah jadiin Jenar buat alat agar bisa putus dari mereka, jawab Bian sedikit gugup. Oh, Ariel tahu kalau Bian berbohong. Meskipun kini Jenar sudah menjadi kakak ipar Bian, namun entah mengapa ada rasa sedikit nyeri di hati Ariel saat ternyata Jenar pernah singgah di hati Bian. Mama telepon nyuruh kita ke rumah nanti malam, ucap Raffi saat melihat Aurel keluar dari kamar mandi. Untuk? Tanya Aurel menyengitkan dahinya. Entahlah, hanya makan malam mungkin, jawab Raffi. Ya sudah, ucap Aurel langsung berjalan mengganti baju dan berdandan. Saat Aurel keluar dari walk-in closet, ternyata Raffi juga baru keluar dari kamar mandi dan ternyata mereka memakai baju yang berwarna sama. Kenapa lo pakai baju itu? Tanya Aurel sedikit gugup karena Raffi bukan tipe orang yang suka memakai baju warna cerah. Dan sekarang mereka sama-sama memakai baju berwarna biru muda. Kenapa? Ada larangan gue gak boleh pakai baju begini? Tanya Raffi. Bukan begitu, bukan lo banget pakai baju warna cerah gitu, ucap Aurel langsung berjalan menuju meja riasnya untuk menutupi kegugupannya. Salahkah kalau gue mau nyamain warna baju lo? Tanya Raffi yang kini sudah berdiri di belakang Aurel dan memandang wajah Aurel dari kaca. Lagi-lagi jantung Aurel berdetak semakin cepat kala matanya bertatapan dengan mata Raffi lewat kaca. Setelah selesai makan malam, kini Aurel dipaksa untuk menginap di rumah orang tua Raffi. Awalnya Aurel menolak, namun karena paksaan dari orang tua Raffi, akhirnya Aurel mengiyakan. Dan disinilah ia sekarang, sebuah kamar yang bercat putih bersih dan bernuansa abu. Aurel terdiam menelisik seluruh isi kamar Raffi. Ini adalah kali pertama Aurel memasuki kamar Raffi karena setelah menikah mereka belum pernah menginap di rumah Raffi. Tidurlah, ucap Raffi lalu ia segera masuk ke dalam kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka dan memperlihatkan Raffi yang hanya berbalut handuk di pinggangnya. Kenapa belum tidur?
Tanya Raffi menyernitkan dahinya karena melihat Aurel yang masih berdiri sambil melihat isi kamarnya. Iya, sebentar lagi, ucap Aurel gugup. Kenapa lo gugup? Tanya Raffi dengan menyunggingkan senyumnya dan berjalan mendekat ke arah Aurel. Entah mengapa kini menggoda Aurel adalah kesenangan tersendiri untuknya. Enggak kok, Raf, lo ngapain kesini? Bukannya cepetan pakai baju? Ucap Aurel semakin gugup kala melihat Raffi semakin mendekat ke arahnya. Kenapa? Tanya Raffi semakin mendekat. Raf, lo kalau kayak gini bisa bikin jantung gue copot, jadi mending lo cepatan pakai baju sekarang. Ucap Aurel sampai menelan salivanya saat melihat tubuh Raffi yang kasih setengah basah. Rel, lo seksi banget sih, ucap Raffi menggoda membuat tubuh Aurel semakin menegang. Raf, lo mau apa? Ucap Aurel semakin gugup. Gue mau minta hak gue, ucap Raffi santai sambil tersenyum miring ke arah Aurel. Hak apa? Raf, lo kan gak cinta sa gue jadi, ucap Aurel langsung terhenti kala bibirnya dibungkam oleh bibir Raffi. Raffi yang awalnya hanya ingin menggoda dan mengerjai Aurel malah jadi dirinya yang tergoda dan tidak bisa menahan diri. Aurel pun tak kuasa menahan setiap sentuhan yang diberikan oleh Raffi. Tak bisa dipungkiri, memang Aurel juga sudah mencintai Raffi dan juga menginginkan Raffi untuk menyentuhnya. Maka dia semakin tidak bisa menolak untuk memberikan hak Raffi. Rel, ucap Aurel dan Ariel bersamaan lalu keduanya terkekeh. Lo aja dulu, ucap Aurel. Rel, gue bingung banget, ucap Ariel lesu. Kenapa? Tanya Aurel. Kenapa si Bian mantannya banyak banget ya? Keluh Ariel cemberut. Ariel menceritakan semua keluh kesahnya pada Aurel, termasuk saat kejadian ia di pantai kemarin. Ariel sangat bingung apakah kedepannya ia akan sanggup bisa selalu dihadapkan oleh mantan-mantan Bian. Akankah Ariel bisa percayakan hatinya sepenuhnya pada Bian? Real, menurut gue mantan itu udah masa lalu dia dan lo itu masa depannya. Gue yakin Bian sudah berubah dan juga dari yang gue lihat Bian kayaknya udah cinta mati sama lo. Jadi mau dia dihadapkan oleh barisan para mantannya, kalau hatinya udah nyangkut di lo, dia gak akan mudah tergoda. Dan begitupun lo harus bisa kasih dia kepercayaan dan lo yakinin diri lo sendiri bahwa lo jauh lebih baik dari barisan para mantan dia. So, lo harus hempaskan duri-duri yang mengganggu dalam hubungan lo dan Bian. Gue yakin pilihan Tante Adel gak akan ngecewain lo, ucap Aurel panjang lebar memberikan semangat untuk Ariel. Thanks Rel, gue udah lega sekarang. Ya, lo bener, gue lebih segalanya dari barisan para mantan dia. Dan tugas gue buat hempasin duri yang ganggu hubungan gue, ucap Ariel tersenyum lalu memeluk Aurel dengan erat. Maafin gue Ril, semoga lo bisa lebih bahagia sama Fabian, gumam Aurel tersenyum dalam hati.